الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي دعانا إلى دين الملك العلام، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ممر الدهور والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan yang siang hari Jumat yang bahagia ini, khatib akan membawakan satu judul, yaitu hati selamat sakit dan mati. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 dengan 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, pada hari yang harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan kalbu yang bersih. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa orang yang bisa menghadap Allah adalah hanya orang yang dengan hatinya bersih, yaitu qalbun salim. Agar kita bisa memperoleh hati yang bersih, maka kita perlu mengetahui tanda-tanda hati yang selamat. Selain itu, kita juga perlu melihat tanda-tanda hati yang sakit dan tanda hati yang mati, sehingga kita bisa mengoreksi termasuk yang manakah hati kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda hati yang selamat adalah hati yang bersih dari syirik. Hati yang bersih dari syirik, baik besar dan kecil. Bersih dari riya dan sum'ah, bersih dari ujub dan sombong, bersih dari iri dan dengki, bersih dari keinginan hawa nafsu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hati yang bersih yaitu hati yang tidak pernah terputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu menjaga keyakinan, lisan dan perbuatan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak berbuat sesuatu kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hati yang sakit. Keadaan hati yang seperti ini terkadang masih suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hati sakit ini tidak pernah puas dengan keinginannya yang belum terpenuhi. Hidupnya selalu gelisah, hidupnya selalu cemas,
hidupnya selalu khawatir hilangnya sakinah karena diliputi hawa nafsunya, mengejar kepuasan dan tidak pernah puas mengedepankan hawa nafsunya dengan keinginannya ketimbang Allah dan Rasulnya. Ma'asul muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, hati yang mati. Hati yang mati berarti hati yang telah mengeras dan membatu karena terlalu banyak kotoran akibat dosa-dosa yang terbuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Mutaffifin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin 'asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ma'asul muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang mati adalah hati yang tidak mampu merasakan bahwa tidak mampu membedakan kebenaran. Sungguh, jika hati sudah mati, air muka sudah kering, rasa malu sudah habis, ia bisa nyaman dan bergembira dengan dosa-dosanya. Bahkan ia tidak mampu mendengar jeritan rohaniyahnya sendiri. Mati rasa tentang kebenaran. Hal itu karena hati yang sudah dipenuhi dengan karat noda-noda hitam yang tertumpuk-tumpuk hingga lebih keras daripada batu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 74, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah. Lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis dikatakan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadal jasad kulluhu ala wahyal qalbu. Yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asal muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari penjelasan di atas, tergolong yang manakah hati kita? Apakah hati yang selamat, hati yang sakit, atau justru termasuk hati yang mati? Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun.
وحثكم وإياي على طاعة الله في كل وقت لعلكم تفلحون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhina qamu bihifdhi syariah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yawmal qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata ma ya'lamu annahu yara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma amina ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. رب اغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأل من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.